Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung jam berapa kalian menonton video kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai konspirasi yang dilakukan oleh media sosial, khususnya ini Instagram ya. Nah, seperti kita ketahui juga bahwa banyak informasi yang diperoleh masyarakat dan diandalkan oleh masyarakat itu berasal dari media sosial. Kenapa? Karena di media sosial itu orang lebih bebas ya berbagi informasi tanpa perlu takut dengan adanya sensor dan sebagainya. Dan juga dari media sosial juga nggak perlu banyak modal untuk mendirikan suatu media atau channel yang sifatnya membagikan informasi ya. Namun sayang sekali, memang benar diakui bahwa banyak hoax yang beredar ya dari informasi-informasi di media sosial. Tetapi ukuran antara hoax, opini, maupun fakta yang ditutupi itu sebenarnya batas-batasnya juga kurang jelas ya. Fakta yang ditutupi adalah misalnya ada suatu sejarah yang benar-benar terjadi, tetapi ditutup-tutupin. Nah, itu kan sebetulnya bukan hoax ya. Tapi kalau kamu nekat untuk bahas itu bisa dianggap melanggar peraturan dari Instagram atau peraturan dari media sosial lainnya. Contohnya gini deh. Contohnya misalnya sesuatu yang masih diperdebatkan ya, tentang kifot ya. Kifot 91 ya. Itu kifot 91 kan semacam penyakit yang lagi ngetren ya. Kalau kamu bahas kifot 91 di Instagram dengan sesuatu yang di luar omongan mainstream, itu akun kamu bisa di-ban atau kena shadow ban. Nah, bagi yang nggak ngerti shadow ban itu artinya akun kamu masih hidup, tetapi nggak bisa dicari di pencarian Instagram, dan hashtag-hashtag yang kamu pakai itu kalau kamu klik juga postingan-postingan kamu tuh nggak muncul di list hashtagnya tuh nggak ada dia. Atau bahkan kamu bisa lihat postingan kamu, tapi kalau kamu pakai akun lain, kamu sendiri nggak bisa lihat ya. Istilahnya tuh akun kita dipendem gitu, jadi nggak bisa beredar secara luas. Kecuali ada follower yang benar-benar dia akan ngecekin akun kita setiap hari ya, datengin gitu, liatin profilnya ada postingan baru apa enggak. Tapi kalau nggak ada follower yang kayak gitu ya udah akunnya itu dipendam. Nah, itu namanya shadow ban. Dan ban itu juga bisa membuat kamu ini seolah-olah menjadi seperti orang yang hidup di dunia sendiri. Artinya, ya kamu merasa kamu nggak di-ban, bisa posting, bisa komen, bisa ini, bisa itu. Tetapi yang menjadi kenyataan adalah orang nggak terlalu terekspos dengan postingan-postingan kamu gitu. Nah, jadi itu dibodoh-bodohin sama Instagram ya, licik ya. Dia tetap mau kamu menjadi sebagai pengguna, tetapi kamu sendiri tidak memperoleh manfaat yang maksimal dari penggunaan akun itu sendiri. Nah, bagaimana dengan di YouTube? Di YouTube pun sama. Ketika membahas tentang kifot ya, kifot 91 waktu itu ya, ini banyak penggerebekan ketika bahas kifot 91 dengan itu apa tuh, sistem komunikasi G5. Nah, kifot 91 dengan tower G5 itu katanya kan tower G5 banyak yang dibakar kan. Itu YouTube menyalahkan orang-orang atau media yang mengatakan hubungan antara si kifot dan G5. Nah, karena disalahkan seperti itu, akhirnya akun-akun yang membahas tentang G5 dan kifot langsung di-delete. Termasuk salah satunya akun yang besar itu punyanya si David Icke. Itu sempat kena masalah. Nggak tahu deh sekarang udah bangkit lagi apa belum ya. Dan kalian sendiri kalau lihat di Instagram itu banyak yang karena pembahasan nyenggol-nyenggol kifot itu akhirnya akunnya digangguin ya. Digangguin, dipersulit. Nah, untungnya kita nggak terlalu banyak bahas kifot sih ya. Dulu awal-awal kita bahas lah, sekarang udah nggak terlalu karena udah banyak yang bahas, ngapain ya. Itu kan kayak barang nggak laku dijual terus-terusan nanti. Oke, sekarang kita akan lihat tentang sejarah. Oh ya, sebelum sejarah juga, ini mau dikasih tahu juga nih. Satu pembahasan di YouTube yang agak-agak dilarang, yang bisa dilakukan penggerebekan atau pendiletan account, itu adalah membahas tentang bumi ya, bentuk bumi. Nah, kalau kalian bahas bentuk bumi yang nggak sesuai dengan mainstream, walaupun itu mungkin kalian ada keyakinan sendiri tentang itu, nah itu juga bisa mengalami kesulitan. Kesulitannya salah satunya adalah video kalian nggak bisa di-adsense-in nantinya, atau AdSense-nya dipersulit, atau nggak bisa dipasangin iklan. Nah, itu terjadi ya di salah satu akun besar yang suka membahas bentuk bumi ya. Ya, mungkin dia bahasnya bumi itu segitiga atau bumi itu miring gitu ya, itu nggak sesuai dengan yang diyakini orang-orang atau pedoman dari YouTube. Jadi bisa dilihat ya bahwa YouTube, Instagram dia bisa menentukan pola pikir apa sih yang menurut mereka benar gitu. Ya kalau saya sendiri sih terserah, orang mau mikir bumi itu miring kayak bumi itu apa bentuknya bengkok, itu
suka-suka orang gitu ya, nggak usah kita atur-atur gitu ya tentang hal itu. Tapi ternyata media sosial ini ingin berperan dalam mengatur pola pikir masyarakat. Nah, dalam hal sejarah pun, ini menurut saya adalah sesuatu yang berat juga ya, ketika sejarah itu juga diatur oleh media sosial. Contohnya, kalau kita memasang hashtag ya, di Instagram cari hashtag, misalnya hashtag nih, kamu ketik nih kayak gini ya, hashtag, terus kita tulis nama orang yang terkenal deh, misalnya Cristiano Ronaldo gitu. Nah ini ada kan hashtagnya ya, Cristiano Ronaldo. Terus siapa lagi kita cari ya, misalnya tentang ini klub sepak bola yang paling hebat nih ya, Manchester United. Kita cari nih Manchester United, nah itu ada ya. Kalau dicari Liverpool mungkin ada ya, mungkin ada juga, cuman gak usah lah itu dicari. Oke, kita balik lagi ke sejarah. Nah, itu kan tadi hashtag-hashtag yang sifatnya umum ya, itu bisa dicari. Nah, kita misalnya cari yang ini nih, ya, kalian saya kasih lihat gambar tulisannya aja, karena ini juga namanya kayaknya nggak boleh terlalu banyak disebut. Dan nama orang ini juga di YouTube ini jadi masalah nih. Ini adalah si Hotlir namanya. Nah, si Hotlir ini kalau di YouTube ini, bahkan ada video-video yang di take down karena memuat gambarnya si Hotlir, dan ini pernah mendapat demo atau mendapat klaim sejenis ini ya, keluhan dari guru-guru sejarah di Inggris. Mereka protes karena nggak boleh menampilkan video atau mengupload video yang ada si Hotlir, padahal itu kan untuk sejarah kan, untuk keperluan sejarah. Nah ini kalau misalnya kalian lihat nih ya, sekarang balik lagi ke Instagram ya, kalian coba cari di Instagram hashtag, terus tulis namanya nih kayak gini, nah seperti yang di sini. Ini nggak ada, hasilnya nggak kecari di Instagram. Ada, tapi dia ada buntutnya. Misalnya kalian lihat nih buntutnya ini. Jadi namanya yang kamu cari itu nggak ada, dia hanya ada nama plus belakangnya apa gitu. Oke ya. Mau bukti lagi? Oke, kalau mau bukti lagi nih ada lagi, sabar. Kita tulis sekarang nama lengkapnya dia. Nah ini lihat ya, nama lengkapnya ini seperti ini ya. Nah cari lagi, ada apa enggak? Nah nggak ada kan? Nggak ada. Karena apa ya? Ini namanya penghapusan sejarah sih kalau saya bilang. Nah terus ada lagi, oke, masih nggak percaya. Ini yang ketiga nih. Jadi tonton video tuh sampai habis. Nah ini ada lagi nih tentang salam yang dulu sering diucapkan berkaitan dengan orang ini ya. Nah ini tulisannya kayak gini ya. Oke, kita lihat ya. Nanti kamu coba setelah nonton baru dicoba. Nah lihat. Oke, nah ini juga di sini nggak bisa dia, nggak kecari. Nah sebelum dilanjutkan jangan lupa kalian subscribe channel ini, terus ditonton sampai habis, dinyalakan juga notifikasinya karena kita update ini rada sering supaya kamu tahu nanti kalau ada video-video baru, dan di komen juga ya setelah kamu cobain nih hashtag-hashtag yang nanti sudah dikasih lihat. Nah tadi kalau kita lihat ya, nama orang itu tuh kayaknya dia mau dihapus dari sejarah, dianggap dia nggak ada gitu ya, terlepas dari apa yang dia lakukan gitu. Sementara hal-hal lain yang menurut media sosial, Instagram atau YouTube itu boleh, ya kan dilanjutkan. Nah di sini kita lihat bahwa sejarah sepertinya memang ditulis oleh pemenang gitu. Ketika bahas-bahas suatu hal yang sebenarnya sejarah, dalam hal pengetahuan itu dianggapnya itu menakutkan. Bahkan si Instagram dan YouTube ini bilang kebijakan itu adalah kebijakan untuk supaya tidak dibangkitkannya gerakan antisemit atau anti Yahudi gitu ya. Tapi balik lagi kan kita mencari tokoh-tokoh tertentu bukan karena kita nggak suka sama bangsa Yahudi ya, itu kan bisa karena memang ada hal-hal dalam sejarah yang diperlukan gitu, orang perlu belajar. Ya barangkali kalau misalnya terjadi kayak gini terus, mungkin ya 100 tahun ke depan orang nggak tahu tuh mukanya si Hotlir tuh kayak gimana, atau bahkan nggak tahu Hotlir itu ada apa enggak gitu. Dan ketika orang nggak tahu, sejarah itu bisa diganti-ganti nanti kekejamannya, mungkin ya bisa dirubah-rubah dengan lebih hebatnya dan sebagainya. Jadi bukannya saya nggak percaya Holocaust ya, Holocaust itu memang ada, tapi kan ada juga hal-hal yang mungkin dari isu-isu itu terus digoreng sehingga orang menjadi takut gitu, merasa wah nanti ada musuh bersama, entah ada ini, makanya sensorship yang ketat itu diperlukan. Orang mendukung itu jadinya kan, padahal sensorship itu kalau sampai merubah sejarah ini kan ya nggak lucu kan, nggak bagus gitu. Siapapun orangnya, meskipun dia bukan orang yang dalam sejarah itu orang yang baik. Sama tadi ketika kita ngomongin bentuk bumi aja diatur-atur, nah itu juga kan menjadi satu kesulitan sendiri.
Jadi ingat, kalau kalian udah coba 3 hal lain, kalian bisa coba lagi misalnya nih yang pro ya, Holocaust nih ya, kita cari ya dengan hashtagnya. Tuh, kalau ini boleh nih disebut. Ini kalau disebut di Holocaust ini bisa dicari itu, bisa kan? Nah, tetapi kalau yang tadi itu dia sama sekali nggak bisa dicari. Oke, jadi berhati-hatilah ketika menggunakan media sosial, terutama kalau kalian terlalu nulis banyak tentang keyword ya, keyword 91 itu sudah banyak yang ngalamin per shadow ban-an itu, termasuk Instagram itu si JRX ya, Jaring Superman is Dead, itu juga pernah kena dia, bahkan sampai nggak bisa nulis komen waktu itu ya. Kemudian juga kalau kalian ingat yang akhir-akhir ini yang menimpa dengan akun Instagram Onyx PLND, nah itu juga dia waktu itu kayaknya sempat, kalau kita sih menduga karena bahas-bahas begituan ya, akhirnya akunnya sempat hilang, tapi untungnya sekarang sudah kembali lagi ya. Jadi berhati-hati dalam membahas, kalau akun kalian hilang ya udah nasib. Dan jangan juga sok jago. Saya suka dapet ya orang-orang yang komennya sok jago, oh saya bikin ini nggak diapa-apain tuh, saya nggak apa-apa tuh. Ya iya, mungkin akun kalian masih kecil, atau kalian nggak ada influence-nya, akunnya gede tapi followernya beli. Ya untuk hal-hal seperti itu mungkin IG dan YouTube nggak terlalu pusingin. Seperti yang saya bilang tadi kan, yang dilarang itu atau kena itu yang akunnya udah gede-gede ya, AdSense-nya dicabut, dipersulit, dan sebagainya. Seperti channel yang tadi yang bahas-bahas bentuk bumi kan kayak gitu nasibnya kan. Kalian kalau nggak percaya, kalian juga tahu lah itu channel apa, dan ngerti lah kira-kira. Di situ juga di setiap videonya ada tulisannya bahwa AdSense-nya dicabut atau nggak ada iklan karena kebijakan YouTube itu. Oke, sampai di sini aja. Jangan lupa di subscribe, terus kalian likes, jangan di komen juga ya tentang apa yang sudah kalian dapatkan di